Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'al amma ba'du. Berjumpa kembali pada pembelajaran fikih di kelas 10. Kali ini kita akan bahas bab yang ke-8 tentang muamalah perserikatan, salah satu di antara pembahasan perekonomian dalam Islam. Dan di video sebelumnya, di bagian yang pertama muamalah perserikatan, kita telah bahas tentang musaqah, muzaroah, dan mukhabarah, di antara bentuk akad kerjasama dalam bidang pertanian. Dan pada bagian yang kedua, di bab yang ke-8 muamalah perserikatan bagian kedua ini, Bapak akan membahas tentang akad kerjasama, mudharabah, dan murabahah. Di LKS kalian bisa dilihat di halaman 26 dan 27 ya. Halaman 26 dan 27 yang ini. Adapun di buku paket sesuai dengan KMA 183 2019 yang ini ada di halaman 131 sampai 132. Nanti Bapak kombinasikan ya antara buku paket dengan LKS ini. Dan untuk ringkasnya bisa kalian lihat dan ikuti penjelasan Bapak di slide PPT yang telah Bapak buat ya. Kita mulai saja. Murabahah, mudharabah, dan murabahah. Ya. Mudharabah. Secara bahasa atau etimologi, mudharabah berasal dari kata dharaba. Yang pernah ngaji nasrib gitu ya, mungkin di Amsal, tentang dharaba itu memukul asal katanya memang. Di LKS kan juga agak sedikit dijelaskan di sini ya. Ditinjau dari segi etimologi, mudharabah berasal dari kata ad-darbu. Artinya memukul atau berjalan di atas bumi. Sama kan tidak bisa sendiri, minimal ada 2 orang. Kerjasama itu minimal antara 2 orang atau 2 perusahaan atau 2 lembaga misalkan ya. Kerjasama dalam bentuk perniagaan, niaga, dagang, di mana si pemilik modal sebagai pihak pertama menyetorkan modal dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Apakah 50-50, misalkan 50% atau 60% 40%, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian, nah ini jika mengalami kerugian dalam usahanya, maka kerugian itu akan bukan si pengelola. Jadi dalam hal ini si pengelola itu tidak bertanggung jawab atas kerugian, kecuali kalau atas kelalaian dari si pengelola, maka kerugian itu akan ditanggung oleh si pengelola. Oke ya, misalkan supaya kelihatan lebih jelas, mudharabah akad kerjasama antara 2 orang minimal ya. Yang pertama pemilik modal atau pemilik uang, yang kedua si pengelola uang tersebut yang melakukan usaha. Misalkan si A punya uang 100.000 tapi tidak bisa usaha. Si B tidak punya uang tapi bisa usaha. Nah, maka 2 orang ini, si A dan si B ini kerjasama. Cek si B teh, oke, sini uangnya ke saya kan. Saya punya usaha nih. Usaha saya adalah membuat bala-bala. Nanti keuntungan dari bala-bala yang dijual itu kita bagi 2 keuntungannya, 50-50. Misalnya, oke, sepakat, deal, salaman. Nah, si pemilik modal yang punya uang 100.000 ini saya serahkan uangnya. Saya tidak bisa buat bala-bala. Nah, yang si B, oke, sini uangnya. Saya akan gunakan uang tersebut. Saya akan belanjakan ke engkol dan sebagainya. Kemudian saya buat bala-bala. Kemudian itu saya akan jual bala-bala. Dan hasilnya ternyata misalkan ada 100.000. Modal 100.000 menjadi 200.000. Nah, yang si 100.000 itu dibagi 2.
kamu 50.000. Itu yang disebut dengan mudharabah. Ya, paham? Insya Allah paham. Ini mudharabah ini adalah praktek kerjasama dalam bidang program yang sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Ya, jadi sudah ada kerjasama seperti ini. Ini kan saling menguntungkan, ada proses ta'awun, ada proses kerjasama. Aya nu boga duit tapi teu bisa usaha, aya anu teu boga duit tapi bisa usaha, kerjasama, keuntungannya dibagi dua. Hal tersebut dalam fikih Islam disebut dengan mudharabah, dan itu legal, telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Berikutnya rukun mudharabah ada 3 ya, sama di buku paket. Kemudian kalau di buku kalian tidak ada, kalau di LKS. Ini rukun mudharabah yang pertama adanya pemilik modal atau mudharib, ya, pemilik modal atau pemilik uang. Tentu saja ini rukun yang pertama. Gak ada pemilik uang, gak akan terjadi. Yang kedua adanya modal, jadi adanya uang yang digunakan, ya, misalkan ada kerja dan ada keuntungan. Aya pekerjaannya, naon pekerjaan dalam bidang apa misalkan, kemudian ada keuntungan, ada keuntungannya. Yang ketiga adanya sigot, yaitu ijab kabul. Misalkan tadi saya serahkan uang 100.000 buat kamu usaha sebagai modal dari saya, ada kabul. Kabul itu menerima, saya terima uang 100.000 dari kamu untuk modal saya berusaha jual bala-bala misalkan. Itu skala kecil ya, skala kecil. Bisa saja kan, tuh buka duit 100.000 tapi itu bisa usaha. Oke, saya bisa nyen bala-bala tapi itu buka duit. Sini ke saya kan modalnya kita bikin bala-bala. Jadi ada ijab kabul. Ijab itu menyerahkan, kabul menerima. Biasanya simboliknya misalkan salaman. Oke, deal, sah misalkan. Ya, itu rukun dari mudharabah. Berikutnya macam-macam mudharabah. Ini Bapak hanya poin pentingnya saja. Ini kan PowerPoint ya, jadi poin intinya saja. Penjelasannya ada di LKS kalian juga ada ya. Macam-macam mudharabah ini ada 2. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Kalau mutlak itu semata-mata kerjasama udah dilepas. Si pemilik modal tidak menentukan harus usaha apa. Pokoknya saya punya uang nih 100.000 atau 1 juta. Silahkan kamu usahakan buat apa saja, terserah kamu. Saya mah tidak tahu menau, silahkan terserah kamu. Itu mudharabah mutlaqah. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yakni si pemilik modal menentukan dalam bidang usaha apa. Misalkan saya punya uang nih 1 juta, pokoknya harus kamu usahakan dalam bidang jual beli elektronik misalkan. Jadi si pemilik modal sudah menentukan usaha apa, modal ini harus digunakan oleh si pengelola begitu. Itu mudharabah mutlaqah. Berikutnya di LKS kalian di sini ada tambahan ya tentang dasar hukum dalil mudharabah ini. Yang pertama dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadli wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar bolehnya mudharabah gitu ya. Yang kedua ada hadis. Jadi dasarnya Al-Quran, yang kedua hadis. Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya ya, secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah dan yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab dan tersebut disampaikanlah saat tersebut pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sahabat Rasulullah SAW yang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi anaknya paman Rasulullah. Jadi kapirai serang kapiraka serang Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini mungkin dia punya uang tapi tidak bisa berusaha, maka ia tanamkan uang itu atau modal itu kepada seseorang. Tapi beliau mensyaratkan, berarti termasuk yang muqayyadah. Oke, dana yang dari saya ini modal sini jangan digini gini, jangan sampai misalkan rugi dan sebagainya.
eh, yakni tidak boleh membeli ternak yang perutnya basah, tidak boleh mengarungi lautan, dalam arti mungkin harus hati-hati lah ya, tidak boleh menuruni lembah yang berbahaya, jangan sampai modal dari saya ini misalkan kolaps begitu ya. Itu Ibnu Abbas, riwayat Imam At-Tabrani. Yang ketiga, berdasar ijma atau kesepakatan para ulama, kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga sekarang bersepakat atas bolehnya transaksi mudharabah. Mereka melakukannya, hal ini merupakan kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonomi. Itu ya, mudharabah, salah satu muamalah perserikatan dalam perekonomian dalam Islam. Baik, berikutnya yang kedua adalah murabahah ya. Namanya jangan sampai salah. Ada mudharabah, ada murabahah. Ini dalam perekonomian dalam Islam ya. Ekonomi syariah. Ini mungkin Pak Herlan lebih tahu ya tentang masalah ini. Apa itu murabahah? Yang pertama, pengertian transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, mungkin kalian pun akan kesulitan memahami definisi ini kalau tidak diberikan skemanya, contohnya seperti apa. Ya, murabahah ini. Bapak tambahkan ya di buku paket halaman 131, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembelinya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Jadi sejak awal dalam murabahah ini harus disebutkan berapa harga belinya, berapa harga jual, transparan, begitu ya. Oke, mungkin Bapak harus memberikan sebuah contoh skema jual beli murabahah ini. Jual beli murabahah, jual beli segitiga ya. Segitiga ini ada penjual, ada pembeli pertama, ada pembeli kedua. Ada penjual, ada pembeli pertama sekaligus sebagai penjual kedua, dan ada pembeli ketiga. Kalau ada whiteboard mungkin Bapak sudah ditulis ya kayak gimana bentuknya. Nah, kalau offline ya, kalau belajar langsung di sekolah ini saya yakin akan sangat mudah. Jadi akad kerjasama segitiga begitu ya. Jadi ada penjual, ada pembeli pertama, sekaligus sebagai penjual kedua, ada pembeli kedua. Oke, contohnya langsung saja sama saya sendiri ya, saya sendiri. Nah, akad murabahah ini adalah salah satu produk di bank syariah. Kalau di bank konvensional tidak ada. Misalkan kita gunakan salah satu bank syariah. Saya sebagai konsumen pertama, sebagai pembeli kedua. Bank atau BJB Syariah sebagai pembeli pertama sekaligus sebagai penjual kedua, dan developer sebagai penjual pertama. Developer ini, Bapak kan sekarang tinggal di Perum ya, Perum Asri Lestari Residen ada di Munjul ini. Bapak dulu sebelum membeli Perum ini ngontrak. Nah, ketika Bapak cari-cari informasi, ternyata nih ada penjualan Perum nih di daerah Munjul. Kemudian Bapak survei. Setelah itu Bapak memilih salah satu rumah yang ada di Perum ini, C3 nomor 14. Nah, setelah itu karena Bapak tidak punya uang buat membeli rumah ini dan harganya pada waktu itu plafonnya ada di 140 juta. Uang dari mana? Bapak kan nggak punya 140 juta. Yang punya uang itu adalah bank. Maka Bapak datang ke pihak bank, begitu ya. Kemudian dengan kerjasama ini, pihak developer dengan bank, ya, maka si penjual pertama, yakni developer atau pengembang yang punya perumahan ini, yakni PT Amanah Ria Lestari kalau tidak salah, begitu menjual salah satu unit di rumah ini kepada bank, dan yang punya uang kan bank, dan bank membeli rumah ini secara cash kepada developer atau pengembang seharga 140 juta. Bank membeli rumah kepada developer 140 juta cash. Nah, berikutnya si bank sebagai pembeli pertama yang menjadi penjual kedua bilang ke Bapak sebagai konsumen yang membutuhkan rumah ini, pada waktu diberitahu oleh pihak bank, kata bank, Pak Asep,
kami bank membeli rumah itu seharga 140 juta. Itu kan transparan harga belinya berapa. Dan kami bank menjual kepada Bapak secara kredit. Karena kalau cash ngapain ke bank, kan langsung aja Bapak dengan pihak pertama developer. Oke, saya beli. Karena Bapak kan nggak punya uang, maka ada pihak ketiga. Nah, ini bank sebagai pihak ketiga atau pembeli pertama membeli dari developer cash 140 juta, kemudian si bank menjual kepada Bapak seharga waktu itu sekitar 198 juta. Itu margin nilai lebihnya. Jadi ada nilai lebih hampir 50 juta. Bank punya keuntungan hampir 50 juta dari Bapak. Ya. Nah, bank kan selama 15 tahun Bapak mencicil ini, dan itu pun ada subsidi dari pemerintah. Ini karena KPR bersubsidi. Kalau tidak disubsidi, maka harga rumah ini ada di kisaran sampai 300 juta. Jadi hampir 50%. Tapi karena ada subsidi di pemerintah, maka ada di kisaran angka 198 juta atau 200 juta kurang. Nah, skema jual beli seperti ini dalam ekonomi Islam disebut sebagai murabahah. Ya, dan murabahah ini salah satu produk dari bank syariah. Nah, dengan kerjasama ini kan saling menguntungkan. Bank diuntungkan oleh saya selaku konsumen, dapat margin. Saya diuntungkan oleh bank karena saya tidak punya uang cash 110 juta. Maka dengan menyicil selama 15 tahun saya jadi punya rumah. Asalnya kan saya tidak punya rumah, begitu. Nah, ini kerjasama ini disebut dalam ekonomi Islam sebagai murabahah. Ya, murabahah. Nah, itu. Berikutnya ketentuan murabahah. Yang pertama, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Tentu, si bank kan memiliki, si developer memiliki rumah ini, kemudian dijual ke bank. Bank memiliki rumah ini cash dari pihak developer atau pengembang. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya yang lain yang lazim dalam jual beli. Jadi transparansi, bank transparan kepada Bapak begitu, tentang harga jual rumah itu. Developer juga transparan, ada di brosurnya, DP sekian, angsuran sekian, itu sudah jelas informasinya. Yang ketiga, adanya informasi yang jelas tentang hubungan ini enggak tulis ya. Ketutup sama foto Bapak, video Bapak. Aduh. Jadi ini ya, adanya informasi yang jelas tentang hubungan antara nominal maupun presentasi, sehingga dapat gimana si pembeli ini sebagai salah satu syarat sah dalam akad murabahah. Coba Bapak lihat di buku kalian dulu ya. Ya, ini ya, tambahan di halaman 27, pihak penjual harus memberitahu harga asal kepada nasabah, tentu disampaikan 140 juta tadi, misalkan kalau rumah ya. Kontrak pertama jual beli dengan pihak ketiga harus sah. Harus sah antara jual beli, kontrak pertama jual beli dengan pihak ketiga, yaitu pihak bank pihak ketiga. Developer pihak pertama, Bapak konsumen pihak kedua, bank sebagai pihak ketiga. Maka jual beli antara si developer dengan bank harus sah. Kalau developer dengan sah tidak sah, maka otomatis bank menjual rumah kepada Bapak pun tidak sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Tentu ya, tidak boleh ada riba. Berikutnya, pihak penjual harus menjelaskan semua cacat yang terjadi setelah pembelian. Jadi pihak penjual menyebutkan cacatnya ini ada retak-retak nih, gitu harus disampaikan. Berikutnya, pihak penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian, begitu ya. Dan ini ada sedikit catatan disampaikan di sini. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tetapi lebih baik saat seperti itu tidak ditetapkan. Berikutnya, transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama, yakni pihak bank sebagai pihak ketiga atau pembeli pertama, harus sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. Nah, itu Bapak saudara. Nah, itu dua muamalah perserikatan yang Bapak sampaikan di video kali ini ya.
yakni mudharabah dan murabahah. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan kita sendiri. Kalau yang kurang paham boleh ditanyakan secara japri saja atau di grup kelas nanti ya. Barangkali segitu dulu, wa'afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.